Salam, sahabat pengharapan. Kita hidup karena punya pengharapan dalam Yesus. Sukacita pada saat ini, kita dapat bertemu melalui petunjuk Tuhan dengan firman Tuhan berjudul, Apakah Aku Kristen? Sahabat pengharapan, firman Tuhan judulnya dalam bentuk pertanyaan, apakah aku Kristen? Ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sahabat pengharapan, buku Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus menghimbau kepada orang-orang di kota Korintus, umat-umat percaya, untuk menjadi pengikut Paulus sama seperti Paulus menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus menghimbau untuk setiap orang menjadi pengikut Kristus. Pengikut menjadi serdadu Kristus, menjadi sahabat Kristus, dan tentu menjadi tentara Kristus. Sahabat pengharapan, kata arti daripada pengikut Kristus, Dr. Lukas tulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25 ada tertulis. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sahabat pengharapan, ini adalah kata daripada Yesus Kristus. Mengajak murid-muridnya dan orang yang ada di sekitar mendengarkan akan perkataan dari Yesus Kristus pada saat itu. Bahwa mau menjadi pengikut Kristus, mau menjadi serdadu Kristus, tentara Kristus. Apa pemirsa, sahabat pengharapan? Yang pertama, ia harus menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib. Kapan? Setiap hari. Dan tentunya menjadi pengikut serdadu atau tentara Kristus. Sahabat pengharapan, ini sebuah petunjuk yang sangat indah tentu bagi kita sebagai serdadu Kristus, pengikut Kristus, tentara Kristus, bahwa dengan menyangkal diri, melihat pada diri, ya, dan memikul salib, ya, siap menerima beban tantangan kehidupan bersama dengan Yesus, maka kita adalah disebut sebagai serdadu atau pengikut Kristus. Lebih lanjut firman ada tertulis di ayat selanjutnya, Lukas pasal 9 ayat yang ke-24 dan 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sahabat pengharapan, menjadi serdadu pengikut Kristus adalah orang yang senantiasa siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Orang yang senantiasa untuk mau melihat bahwa diri ini tiada berdaya, tidak punya kuasa, kekuatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan daya ataupun kekuatan dan kuasa itu. Memikul salib. Salib di sini adalah tentu simbol pada juru selamat. Bahwa siap memikul Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Ketika menghadapi tantangan kehidupan, goncangan dalam iman, di dalam hati sanubari ataupun mentalnya, dan tantangan hidup lainnya, bahwa orang tersebut sebagai serdadu Kristus, dia sanggup bersama dengan Yesus ada dalam dirinya. Sehingga tidak heran, prinsip daripada firman Tuhan tentang pengikut ataupun serdadu tentara Kristus terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama adalah seorang serdadu Kristus, dia harus menjalankan amanat perintah Kristus. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8, Markus 2 ayat 27 dan 28, serta Lukas pasal 4 ayat 16. Poin yang pertama adalah dia memiliki hari Sabat. Karena Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 ada tertulis,
bahwa anak manusia julukan pada Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Pengikut Kristus, serdadu Kristus adalah memiliki Tuhan Yesus Tuhan atas hari Sabat. Yang kedua, pengikut atau serdadu Kristus, tentara Kristus, dia senantiasa memiliki apa yang disebut dengan Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11 dan Yohanes pasal 3 ayat yang kelima serta Kisah pasal 2 ayat yang ke-38. Tiga ayat ini menekankan serdadu atau tentara dan pengikut Kristus, dia harus menjalankan amanat Yesus, yaitu seperti teladan Yesus, untuk menyerahkan dirinya melalui baptisan, baik baptisan diselamkan oleh air dan baptisan oleh Roh Kudus. Sebuah deklarasi pengikut Kristus, tentara Kristus, yang siap menyerahkan seutuh hidupnya kepada Yesus dengan membenamkan hidup yang lama untuk bangkit, untuk memandang kepada Yesus seperti menikmati akan kehidupan yang baru. Serdadu Kristus, poin yang kedua, atau pengikut Kristus. Yang ketiga, selain dia punya hari Sabat, selain dia mau memiliki akan Yesus dan kebenaran melalui baptisan yang kudus dengan cara diselamkan atau baptisan Roh Kudus, maka yang ketiga, Malaki pasal 3 ayat 8 sampai 10, dia adalah seorang pengikut Kristus, serdadu Kristus, tentara Kristus yang setia seutuhnya kepada Yesus Kristus. Malaki pasal 3 ayat 8 sampai 10, prinsip yang sejati untuk dia setia dalam konsep penata layanan yang sejati. Dalam ayat ini menyatakan untuk mengembalikan akan kewajibannya, yaitu persepuluhan yang kudus dan juga memberikan persembahan yang kudus. Serdadu Kristus siap menjalankan amanat daripada Yesus Kristus, Sang Panglimanya. Yang keempat, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ada tertulis bahwa sebagai serdadu Kristus ataupun pengikut Kristus, tentara Kristus, dia siap menjalankan amanat Yesus Kristus, yaitu menjadi saksi kebenaran bagi setiap bangsa. Pergi, ajarkan, bahkan baptiskan. Sahabat pengharapan, serdadu Kristus siap menjalankan amanat ini, menjadi saksi Kristus. Sampaikan Yesus Kristus, Panglima kita, untuk orang lain kenal akan Yesus dan kebenarannya. Dan poin yang kelima, sebagai serdadu ataupun tentara dan sebagai arti pengikut Kristus, adalah dia siap seperti ada tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan menuliskan bahwa gaya penulisan dari Rasul Paulus yang dia himbau untuk saudaraku dan saya sebagai pengikut serdadu Kristus harus memiliki untuk menjauhkan kehidupan daging, percabulan, iri hati, amarah, kedengkian, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Kalau kita masih melakukan kehidupan ini, maka firman Tuhan ada tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat pengharapan, kita punya pengharapan dalam Yesus. Amanat yang Yesus berikan, poin yang kelima saat ini adalah sebagai serdadu Kristus, pengikut Kristus, tentara Kristus, kita siap untuk meninggalkan kehidupan duniawi, kehidupan daging, yang seperti firman ada tertulis tadi. Kita mau untuk menjadi umat Tuhan yang senantiasa dimenangkan dalam kasih-Nya. Seorang penulis rohani bernama Ellen Goldwhite di dalam bukunya berjudul Pelayan Injil halaman 40 tuliskan, apabila anak panah kebenaran menembus hati para pendengar Kristus, menghancurkan tembok mementingkan diri dan menghasilkan kerendahan hati serta penyesalan akan dosa, maka hati juru selamat menjadi senang. Sahabat pengharapan, jika kita ingin membuat hati juru selamat, membuat hati Yesus Kristus senang, seperti kutipan rohani ini dalam buku Pelayan Injil, ada tertulis bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi kita untuk mematahkan, meruntuhkan tembok mementingkan diri kita. Hati sekeras baja dalam kehidupan duniawi dihancurkan untuk kehidupan surgawi ada dalam hati kita, dalam diri kita. Sebagai serdadu Kristus, kita siap untuk mau menyatakan penyesalan akan dosa dan senantiasa bergantung untuk memulai hidup yang baru dengan Yesus, bertobat yang sungguh, maka hati juru selamat menjadi senang. Demikian kutipan rohani ini.
Sahabat pengharapan yang kekasih dalam Tuhan. Lebih lanjut, dalam kutipan tulisan dari hamba Tuhan Ellen G. White, dia tuliskan bahwa panggilan untuk bertobat dikumandangkan dengan jelas dan tidak dapat salah. Semua diundang untuk kembali. Ini tertulis di dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman yang ke-260. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Allah? Sudahkah engkau berusaha untuk kembali pada Allah? Sahabat pengharapan, sebagai pengikut Kristus, serdadu Kristus, kita diingatkan sebagai hai pembaca yang kadangkala ketika kita membacakan Alkitab ataupun firman Tuhan, atau ketika kita mendengarkan, itu hanya sekedar untuk kita baca dan kita dengar. Tetapi kita tidak melanjutkan pada level berikutnya untuk menghidupkan, untuk menjalankan dalam karakter hidup kita. Dengan kata lain, kita belum seutuhnya menjadi serdadu Kristus yang menjalankan amanat daripada Yesus Kristus. Sahabat pengharapan, sebuah sukacita bagi kita pada saat ini, di mana firman Tuhan mengundang bagi kita sekalian untuk mau membuat hati kita juru selamat tadi, untuk mau bertobat yang sungguh, mengikuti akan teladan Yesus yang sungguh. Lebih lanjut, dalam buku yang sama, halaman 260, dikatakan, suara dari Tuhan sudah lama berbicara kepada hatimu, tetapi yang olehnya engkau tidak mau mendengarkan untuk datang kepadamu dengan terang dan jelas. Saudaraku, sahabat pengharapan, kadangkala boleh jadi di antara saudaraku dan saya, dalam waktu saat-saat tertentu, kita mengeraskan hati. Boleh jadi kita masih dendam kepada seseorang. Boleh jadi kita masih suka berbohong. Boleh jadi kita masih suka mencuri. Boleh jadi kita masih suka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di mata Tuhan yang penuh kasih dan kesucian itu. Tapi firman Tuhan pada saat itu mengundang sahabat pengharapan sebagai serdadu Kristus, pengikut Kristus. Mari kita dengan sungguh jangan menolak bisikan dari Roh Kudus, bahkan firman Tuhan yang kita baca dan bentangkan dan dengarkan dalam diri kita, untuk secara sungguh mendengarkan dan juga melanjutkan dalam kehidupan kita, menghidupkan dalam kehidupan ini. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 261 tuliskan, jangan mendengarkan musuh untuk menjauhkan diri dari Kristus. Sahabat pengharapan, sebagai serdadu Kristus atau pengikut Kristus, jangan kita kalah oleh bujukan daripada musuh Kristus, yaitu Satan sendiri. Tetapi kita harus siap untuk menang sebagai serdadu Kristus, bahkan bersama dengan Kristus, untuk mampu mengalahkan dosa kesayangan kita yang kita harus tanggalkan dan tinggalkan. Hidup kita sementara, sahabat pengharapan. Kita perlu untuk membenahi diri kita, membuat hati juru selamat itu senang. Seperti kutipan rohani sebelumnya tadi, bahwa kita mau untuk menyatakan penyesalan akan dosa secara utuh dan sungguh-sungguh. Sahabat pengharapan yang kekasih dalam Tuhan, kutipan yang terakhir dari hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya bukunya berjudul Kerinduan Segala Zaman, halaman yang ke-17 dan juga halaman 21. Kutipan sebagai berikut. Jalan dari Palungan ke Golgota semua terbuka di hadapan mata Tuhan. Kunci kerajaan surga adalah sabda Kristus. Segala perkataan dari kitab suci adalah milik Kristus. Demikianlah orang-orang yang memasyurkan sabda Allah menjadi satu semerbak kehidupan menuju pada hidup, atau sebaliknya semerbak bau maut menuju pada kematian. Sahabat pengharapan, hanya dua konsekuensi pilihan hidup kita sebagai serdadu Kristus ataupun pengikut Kristus, tentara Kristus. Bahwa bila mana kita setia hidup yang sungguh di hadapan Tuhan, bertobat yang sungguh, menjalankan amanat daripada Yesus Kristus dan firman-Nya dalam kehidupan kita, kepada sesama bahkan di hadapan mata Tuhan, maka kita akan mengeluarkan semerbak bau harum, parfum, seperti tadi firman katakan, semerbak kehidupan menuju hidup, parfum surgawi. Tapi bila mana sebaliknya kita menolak, kita masih mencintai dosa kesayangan kita masih suka melakukan perkara-perkara yang kita lebih tonjolkan dalam diri kita, gantinya menutup hati kita untuk menerima kebenaran Kristus, maka kita menampilkan parfum yang disebut dengan bau maut menuju kematian. Sahabat pengharapan, biarlah kita senantiasa memiliki akan keyakinan hidup bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan, serdadu Kristus, tentara Kristus, pengikut Kristus
yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Sahabat pengharapan, ada 4 masalah besar yang terjadi pada dekade ini. Yang ketika kita ada hidup dalam diri pribadi bahkan dalam gereja. Yang pertama adalah hilangnya identitas diri kita sebagai saudara Kristus di antara jemaat. Sahabat pengharapan, boleh jadi kita datang ke gereja tetapi kita masih membenci seseorang dan yang lainnya. Boleh jadi kita masih datang ke gereja tetapi sebatas ataupun sekedar hanya seperti kamuflase. Boleh jadi kita hanya datang untuk berbakti tapi seperti hanya formalitas. Sahabat pengharapan, sebagai saudara Kristus, mari kita sungguh untuk tunjukkan identitas kita sebagai saudara Kristus, yaitu pengikut Kristus. Yang kedua, masalah yang kedua adalah bertumbuhnya keduniawian di banyak gereja ataupun persekutuan. Sahabat pengharapan, keduniawian sekarang begitu besar muncul dalam gaya kehidupan dalam bersekutu atau dalam gereja. Boleh jadi orang lebih suka untuk senang datang ke gereja untuk membuka aplikasi-aplikasi internet ketimbang mendengarkan pujian firman Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan ataupun menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Boleh jadi dengan gaya pakaian atau busana yang duniawi, yang glamor dan lain sebagainya. Gantinya untuk kita datang menyembah Tuhan, tapi gantinya kita datang untuk menampilkan diri kita. Sahabat pengharapan, kita perlu untuk menanggalkan keduniawian ketika kita datang ke rumah Tuhan atau ke gereja. Yang ketiga, sahabat pengharapan, adalah bahaya perpecahan. Perpecahan ini bisa saja timbul dan ini rentan terjadi kepada setiap orang. Kita diminta sebagai saudara Kristus, kita adalah satu tubuh. Kita harus disatukan dalam kasih Yesus. Ketika hal yang sepele sering diangkat-angkat menjadi sebuah permasalahan yang besar yang akan menimbulkan perkara-perkara kepada lainnya dan dampak kepada yang lainnya dan dampak kepada orang banyak. Sahabat pengharapan, kita perlu untuk membenahi perpecahan itu, gantinya dengan sikap untuk mengasihi dan mengampuni. Dan yang keempat, yang terakhir, sebuah kepuasan spiritual dan sikap apatis yang menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam misi gereja. Sahabat pengharapan, kadang-kala kita merasa hanya puas dengan kondisi kita. Kita tidak mau untuk menginjil, menjangkau orang lain, bahkan menyatakan Yesus kebenaran yang sejati dalam diri kita. Bahkan kadang-kala di lain pihak, sikap apatis kita tidak mau untuk memperbarui, mengupgrade diri kita dengan membaca firman, bahkan menghidupkannya. Boleh jadi kita hanya sampai level membaca, tetapi kita tidak pernah menghidupkan. Boleh jadi kita hanya sampai level untuk membaca, dan ini untuk orang lain yang harus lakukan, tapi untuk diri kita tidak kita perlu lakukan. Sahabat pengharapan, kita belum utuh menjadi saudara Kristus. Menjadi saudara Kristus, sahabat Kristus tadi adalah firman Tuhan ada tertulis dalam Lukas 9:23 awal tadi, bahwa kita harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Sahabat pengharapan, marilah kita seperti firman Tuhan ada tertulis dalam Roma 12:2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan, sahabat pengharapan, pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita untuk kita merespon firman ada tertulis dalam Roma pasal 12:2 ini, bahwa kita mau memperbarui, berubah dengan akal budi yang Tuhan Allah kasih. Jangan kita hidup seperti hari kemarin, berlanjut seperti hari sekarang, menjadi seperti peristiwa hari kemarin. Tapi kita berubah lebih hari, lebih benar, dan tentunya dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat pengharapan yang sejati, saya ingin menyanyikan sebuah lagu Ibrani, tema yang menyatakan tentang arti yang sesungguhnya hidup kita ini selalu bergantung pada Tuhan Allah. Kita membutuhkan Tuhan Allah, karena kita tiada berdaya, dan kita hanya membutuhkan Tuhan. Dan menolong kita melalui firman-Nya, melalui kitab-Nya, kita akan dituntun untuk kembali setia pada Tuhan. Demikian sebuah lagu dalam bahasa Ibrani atau Hebrew song. Baruch haba Bashem Adonai, Barek nuken mibet Adonai. Baruch haba Bashem Adonai, Barek nuken mibet Adonai. Hodul Adonai kitop, kile olam hasdo. Hodul Adonai kitop, kile olam hasdo. Sahabat pengharapan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian hormat untuk Tuhan. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan dan bahkan mau menghidupkannya dengan tuntunan Roh Kudus. Bagi pemirsa sahabat pengharapan dimanapun berada, bahkan hamba-Mu yang ada di studio ini, dalam kemurahan Tuhan, biar Tuhan Allah yang akan menyertai kami,
kami akan dimampukan untuk merespon panggilan Tuhan, membuat hati Yesus Kristus Juru Selamat senang, yaitu hidup kami bertobat yang utuh dan sungguh. Bahkan menjadi umat Tuhan yang siap untuk menyangkal diri, serdadu Kristus, pengikut Kristus, tentara Kristus yang siap untuk memikul salib Yesus setiap hari. Tuhan, biarlah Tuhan Allah memberkati akan pemirsa dimanapun berada, dan sahabat-sahabat kekasih yang ada, kru yang ada di studio dan hamba-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pengharapan yang kekasih, bila mana sahabatku ingin untuk didoakan dan memiliki pengalaman konsultasi iman, sahabat pengharapan bisa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai ketemu lagi.